tidak tepat buat pacaran. Yang tepat adalah belajar. Oke, hari ini ya saya diberikan tema yang luar biasa sekali, dan memang saya nggak mau bilang ya bahwa saya adalah ahlinya tentang cinta, tapi saya ahlinya gagalnya gitu ya. Karena saya sering gagal dalam cinta dan saya mulai menyadari, wow, ternyata ini cinta yang selama ini saya hidupi, saya alami, ternyata salah ya. Dan makanya kita sering sekali terjebak ya di dalam area ini. Nah, untuk memulainya, saya ingin mengucapkan satu kalimat ini atau satu kata-kata yang sering banget kita dengar, yang namanya pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas yang sering kali ini mencuri ya hidup kita, sampai hidup kita akhirnya benar-benar nggak punya rasa damai sejahtera. Yang tadinya kita pikir kita mengharapkan ada kebebasan, tapi justru yang kita alami adalah hal-hal yang tidak baik. Ya, yang kita terima dari pergaulan bebas tersebut. Ya, kalau teman-teman lihat di bawah ini ada logo LA, itu namanya Love Academy. Kenapa Kak Radit bersama dengan istri membangun sekolah informal ini? Karena kami rindu sekali untuk setiap anak-anak muda dari sejak kecil itu mengenal cinta yang asli. Yang tadi kita lihat dari video yang namanya agape, kasih yang sempurna. Nah, kita mengatakan gini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dia bilang, don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Jadi pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk, ya, bad company corrupts good character. Kalau boleh Kak Radit terjemahin dengan bebas, kurang lebih kayak begini. Hubungan yang salah merusak kamu. Ya, hubungan yang salah bisa merusak kamu. Atau kalau Kak Radit bisa terjemahin dengan bebas lagi, bisa kita bilang kayak begini. Cinta yang salah merusak hidup kamu. Ya, jadi kita sadar bahwa cinta itu kan harusnya menghidupkan, teman-teman. Ya, love never fails. Love set us free. Tapi berapa banyak dari kisah cinta yang ada malah membuat kita nggak bebas, malah buat kita terjerumus, malah buat kita mengalami hal-hal yang kita nggak inginkan. Karena ternyata kita sedang mengalami atau menjalankan sebuah hubungan dengan dasar cinta yang salah, yang sumbernya itu dari dunia. Atau lebih parah kita bisa bilang sumbernya adalah iblis. Ya, bukannya Tuhan tetapi iblis, bukan Tuhan tapi hantu gitu ya. Ya, dan saya percaya banget kasih itu nggak murahan, teman-teman. Makanya kita ngomongin di bulan Valentine ya, tapi kita mengalami mendengar cerita lah minimal, teman-teman kan masih remaja, usia mungkin 11 sampai 14 tahun. Ini usia anak Kak Radit yang pertama sedang memasuki yang namanya adolescence ya, keremajaan. Anyway, I have 4 kids. I've been married for 13 years dan 13 tahun menikah dan mengalami banyak sekali perubahan tentang cinta ini ya. Makanya dibilang kan gonta-ganti pacar, teman-teman mesra atau kita kenal dengan hubungan tanpa status, ya lalu seks di luar nikah, perselingkuhan, perceraian atau pacaran yang gak kudus. Jujur teman-teman, Kak Radit pernah pacaran lah ya beberapa kali. Dan jujur setiap kali pacar yang Kak Radit pacari, semuanya aku bilang I love you. I love you. You are my everything. Aku pengen selamanya sama kamu. Ya kan, semua pacar gua gituin. Gitu. Karena saya pikir inilah love, diberikan segalanya, tapi gonta-ganti. Ya, dulu Kak Radit bisa main piano ya. Kalau mungkin all the teachers tahu lagu ini Because of You ya. Ya, Because of You-nya Keith Martin kalau nggak salah. Nah, tapi jujur ini semua mantan Kak Radit nyanyiin Because of You. Tapi semuanya habis itu putus nyanyiin lagi Because of You. Lah ini gimana sih? Katanya I love you. Kok pacarannya malah amburadul gitu ya. Gonta-ganti pacar lah. Lalu biasa zaman hari ini kan I love you berarti I give you everything. Termasuk I give you ya my relationship with my parents doesn't mean anything. Pokoknya kamu yang paling penting.
tinggalinlah sekolah. Aduh, nggak penting lah ujian sekolah. Yang penting adalah menghadapi ujian bersama denganmu. Waduh, ini kan bahaya sekali nih. Ini cinta-cinta yang kita kenal di dunia yang bisa merusak hidup teman-teman. Ya, nah, Karadit mau bilang gini, cinta itu nggak semurah itu. Cinta itu nggak semurah dengan bilang I love you. Kayaknya gampang banget ya. Baru pacaran sebentar udah bilang kayak, aduh I wanna spend the rest of my life with you. Nanti gimana, kamu kan masih sekolah. Sekolah nggak penting. Teman-teman, Karadit mau bilang, bayar uang sekolah nggak pakai cinta, pakai duit. Ya. Lalu bayar uang sekolah nggak pakai cinta, bayar tagihan nggak pakai cinta. Cinta itu perlu kebijaksanaan. Nikah itu nggak sekedar pakai cinta. Nikah itu ada hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kompetensi, ya, compatibility, karakter, komitmen. Waduh, banyak sekali elemen yang ada di situ. Makanya teman-teman hari ini kita mau belajar tentang kasih yang sesungguhnya supaya kita nggak dibohongin sama cinta yang ada di dunia. Ya, cinta itu gampang, jatuh cinta itu gampang. Ya, falling in love is easy. Ya, we don't need God to fall in love. Itu gampang. Tapi to grow in love, it's impossible without God. Because God is love. Jujur, karena setiap kali pacaran, pasti ngomongnya fall in love. Aduh, jatuh cinta, tulis-tulisan surat. Sekarang sih kagak ada ya. Zaman Karadit tulis-tulisan surat. Digambar-gambar malaikat, digambar burung, gambar awan, I love you, dan sebagainya. Udah satu kelas masih surat-suratan. Beda meja, surat-suratan gitu ya. Tapi jatuh cinta, it's easy, gampang, ya. Eventually you will fall in love with someone, ya. Eventually you will fall in love, pasti. Gak usah ditunggu, teman-teman pasti akan jatuh cinta. Dan itu gampang. Itu cuman butuh pertemuan, cuman butuh momen, cuman butuh penglihatan. Coba kamu liatin deh, kamu stalking Instagramnya seseorang yang kamu suka. Liatin terus tuh, ya. Lama-lama makin suka, makin suka, makin suka. Nah, jatuh cinta itu gampang karena cuma bicara tentang perasaan. Nih teman-teman di usia remaja ya, saya nggak tahu. Tapi anak Karadit, even yang kedua, ketiga pun ya, itu dari SD udah mengalami yang namanya ketertarikan, attracted to someone. Kayak aku suka dia cantik. Waduh, itu masih SD, bayangin ya. Udah mulai ada tertarik ya, lawan jenis. Tapi kalau mau bertumbuh dalam cinta, kita butuh mengenal Tuhan. Kita butuh cinta yang asli. Gak sekedar ngomong I love you. Nah, ini yang luar biasa teman-teman. Kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib ya. Kalau teman-teman mau lihat, sepanjang Yesus hidup di dunia, jarang sekali Yesus mengatakan I love you. Jarang. Boleh dihitung pakai jari. Paling cuma sekali dua kali mungkin ya kalau kita mau pelajari dengan sungguh. Yesus memperkenalkan kasihnya, yes. Yesus mengajarkan tentang kasih Tuhan, yes. Yesus mengajarkan seberapa besar Tuhan mengasihi kita, yes. Tapi jarang Yesus bilang I love you. Jarang sekali. Tetapi Yesus menunjukkannya dengan cara dia mati di kayu salib. Bahkan dia harus sampai mati di kayu salib. Dia rela disakiti, dia rela dihianati, dia rela dicambuk, dia rela ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dan dia tetap mengampuni. Dia tetap berkorban. Gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. And that is Jesus. Dan Yesus, he showed his love, ya, dengan cara apa? Mati di kayu salib. Jadi Karadit mau bilang, semahal itu Yesus untuk bilang I love you. Ya, nggak segampang beliin cincin, nggak segampang kita kenal di dunia ini memberikan kado boneka, nggak sekedar segampang kita cuman spend time dengan orang itu, apalagi segampang kita bilang I love you. Tapi Yesus menunjukkan, he demonstrate his love ya by the death of his life, dengan cara mati di kayu salib. Bahkan sebelum mati di kayu salib, dia masih mengambil kesempatan untuk bilang sama Bapa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan di akhir hidupnya, he chose to forgive us.
Dia memilih untuk mengampuni kita yang gak setia, kita yang meninggalkan Tuhan, murid-muridnya yang gak mengindahkan perbuatan Tuhan, murid-muridnya yang gak acknowledge His love and His sacrifice, enggak. Bahkan murid-muridnya gak ada waktu Yesus mati. Ya, murid-muridnya meninggalkan Yesus. Cuman ada beberapa saja, Yohanes, murid-murid Tuhan yang perempuan, dan ada Nikodemus waktu itu. Tapi mana Petrus? Mana Yakobus? Ya, mana murid-murid Tuhan Yesus yang lain? Ya, Thomas, ya Zebedeus, mana? Enggak ada. Tetapi Yesus memilih untuk mengampuni. Yang lebih luar biasa teman-teman, kasih Yesus itu ditunjukkan kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kasih di dunia itu bersyarat teman-teman. Aku hanya mengasihi papa kalau papa baik sama aku. Aku hanya mengasihi mama kalau mama mengizinkan aku untuk main-main. Aku mengasihi orang tuaku kalau aku dikasih main gadget. Tapi kalau kita nggak dikasih gadget, kalau kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tua, langsung kita bilang, aku nggak sayang sama papa karena papa kasar. Aku nggak sayang sama mama karena mama nggak peduli. Aku nggak sayang sama mereka karena mereka nggak memuji aku. Nah itu kasih di dunia, kasih yang sangat bersyarat, ya. Tapi tidak dengan demikian kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan mampu mengatakan gini, walaupun kamu nggak setia, aku tetap sayang sama kamu. Walaupun kamu nggak peduli, aku tetap peduli sama kamu. Nah ini kasihnya Yesus, nggak bersyarat. Bahkan sebelum kita minta ampun pun, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Alkitab dengan jelas, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati. Makanya Alkitab bilang, gampang untuk kita mengasihi orang yang baik sama kita. Semua manusia, bahkan orang berdosa pun, bahkan orang-orang pembunuh, penzina, perampok, koruptor, mereka pun mengasihi orang yang mereka kasihi seperti anak-anaknya, mungkin keluarganya. It's easy karena itu mungkin keluarganya. Tetapi Yesus mengajarkan, Yesus bisa mengasihi musuh-musuhnya. Yesus bahkan mati untuk kita yang waktu itu masih menjadi musuhnya. Wow, this is how amazing ya His love is. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan. Kalau kita kan bersyarat ya. Kalau kita digosipin, ya gosipin balik. Kalau kita gak disukai, ya kita gak sukai balik. Aduh, ini kasih yang sangat-sangat murah. Kasih yang tidak berbobot. Kasih yang sangat bersyarat. Tapi kita hari ini mau belajar teman-teman. Bagaimana Tuhan mencintai kita dengan syarat, dengan tidak bersyarat. Teman-teman cukup datang sama Tuhan. Akui dosa dan pelanggaranmu. Nah, kita mengatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. God is faithful. Kalau kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa dan kesalahan kita. He is faithful dan dia akan mengampuni. Bahkan dia akan cleanse all of our sins. Ya luar biasa teman-teman ya. Itu kenapa hari ini ayo mari kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa membuat kita mengalami cintanya yang dahsyat. Cinta ini teman-teman yang mengubahkan Karadit. Karadit dulu punya kehidupan yang kacau. Ya, I was a drug addict, I was a drug dealer. Ya, bahkan istri yang hari ini menjadi istri Karadit ya adalah sama pecandu narkoba juga. Orang-orang yang istri Karadit dulu sebelum menikah dia hidupnya juga sembarangan, hidup dalam pergaulan bebas, hidup dalam narkoba karena dia kecewa sama orang tuanya ketika orang tuanya bercerai, sehingga dia hidup dalam mabok-mabokan, hidup dalam narkoba, hidup dalam seks bebas, pokoknya hidupnya nggak jelas. Dia nggak mau sekolah, nggak mau kuliah, wow hidupnya hancur teman-teman. Bahkan kami pernah ditangkap ya polisi karena kami sedang memakai narkoba dan kami ditangkap. Kami masuk ke Polres ya, ke kantor polisi. Kenapa sih teman-teman? Ya sederhana. Kami nggak mengenal cintanya Tuhan. Kami pikir cinta itu seperti apa yang dunia tawarin. Ya, ternyata semua salah. Dan akhirnya menyebabkan kami mengalami keterpurukan dalam hidup, kejatuhan dalam hidup. Tapi puji Tuhan, akhirnya kami mengalami Tuhan dan Tuhan ubahkan hidup kami secara luar biasa. Akhirnya kami mengalami transformasi dalam kehidupan. Dan puji Tuhan hari ini Tuhan percayakan banyak hal.
dan minimal hidup kami berubah dari yang kemarin. Ya. Nah teman-teman, kalau menurut riset di masa pandemi ini bukan cuma Tinder, tetapi banyak aplikasi kencan lain yang laris saat pandemi. Ya, banyak orang-orang yang join aplikasi dating. There's nothing wrong about dating apps, cuman kita harus hati-hati, kita harus berjaga. Banyak orang-orang yang ikut aplikasi dating ini dan memiliki akun yang berbeda-beda. Ya, di aplikasi ini namanya Roni, di aplikasi yang lain namanya Tony, di aplikasi yang lain namanya Sony, nanti di aplikasi yang lain namanya Romi. Jadi dia punya 4 aplikasi dengan 4 nama berbeda. Yang satu mukanya muka Arnold Schwarzenegger, yang satu mukanya Johnny Depp, yang satunya muka Atta Halilintar, yang satunya mukanya Naruto, ya kan? Yang satu mukanya artis Korea. Mereka nggak ngerti. Why? Kenapa? Karena ternyata menurut riset, orang-orang ini adalah orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang butuh disayang. Orang-orang yang butuh diperhatikan. Orang-orang yang butuh keintiman. Nah, masalahnya teman-teman, this is the problem. Kita sering mencari cinta di tempat yang salah. Karadit mau bilang gini, kamu bisa menerima cinta dari manusia, yes. Kamu bisa mendapatkan cinta dari manusia, yes. Tapi manusia terbatas, teman-teman. Karena manusia hanya bisa memberi apa yang dia punya. Pertanyaannya, mereka punya cinta seberapa banyak? Atau mau tanya lebih jauh, mereka dapat dari mana cintanya? Karena ternyata sumber cinta cuma satu, yaitu Tuhan, Allah kita. God is love, and God is the source of love. Jadi kalau kita mencari cinta sama manusia, termasuk sama orang tua kalian pasti kecewa. Karena orang tua kalian terbatas. Orang tua kalian lemah, orang tua kalian gak berdaya. Kita cuman manusia-manusia yang membutuhkan cintanya Tuhan. Jadi kalau kamu, if you are expecting that your parents can give you love, perfect love, pada akhirnya kamu akan kecewa. Sama juga kalau kita mengharapkan cinta dari manusia, dari pacar, kita pasti kecewa. Karena manusia bukanlah tempat untuk kita bisa mendapatkan cinta. Tapi manusia adalah tempat untuk diberikan cintanya Tuhan. Jadi manusia, aku mau bilang is vessel. Ya, supaya Tuhan bisa memberikan cintanya dan membagikan cintanya. Jadi manusia cuma saluran cinta. Nah, teman-teman, kalau kita mau mendapatkan cinta yang sejati, jangan ambil dari salurannya. Ambillah dari sumbernya, dan puji Tuhan sumbernya selalu terbuka untuk bisa memberikan cintanya. Nah, kesalahan kita kan kita mencarinya dan mengambilnya di manusia. Kita memaksa, ya akhirnya jadi menuntut, jadi posesif, jadi agresif, jadi curigaan, jadi memaksa, dan kita jadi kecewa. Nah, teman-teman, mari yuk kita datang sama Tuhan, karena Alkitab juga bilang, come to me, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. And I will give you rest. Rest in my love. Rest in my faithfulness. Ya. Nah teman-teman, aku suka banget ayat ini. Ayat ini bilang gini, not to awaken love until the time is right. Banyak orang bilang, Kak, kapan sih waktunya tepat buat pacaran? Ya, kapan sih tepat waktunya buat nikah? Nah ini kuncinya. Ini jawabannya ada di sini. Ya, kita bilang not to awaken love until the time is right, atau until the love is ready. Artinya cinta itu berarti jangan dibangkitin. Cinta itu jangan dibangkitin sebelum cintanya dewasa. Nah, kalau ngomongin cinta yang dewasa, berarti ada yang namanya cinta anak-anak. Nah, ini Karadit sering bilang gini, kalau cintamu sudah dewasa, baru kamu boleh pacaran. Tapi kalau cintamu masih cinta anak-anak, jangan pacaran. Karena cinta yang kanak-kanak itu cinta yang egois, cinta yang selfish, cinta yang talk about me, and me. Please give me, love me, ya perhatiin aku, give me. Nah ini cinta yang anak-anak. Nah ini ilustrasinya begini.
Waktu kita anak-anak, kita itu lahir dengan cintanya Tuhan. Yes, semua anak kecil punya cintanya Tuhan. Tapi mereka belum memahami cara mencintai orang lain. Makanya waktu kita masih bayi, kita nangis kan. Oe, minta susu. Oe, lapar. Oe, sakit. Oe, pup. Oe, pipis. Oe, panas. Kita cuma nangis. Dan orang tua kita datang, kasih makan, kasih susu, bersihin popok, dan sebagainya. Dan anak kecil, bayi, nggak tahu terima kasih. Betul nggak? Agak aneh kalau bayi waktu dikasih susu, terus dia bilang, thank you. Wah, ini bayi ajaib ini bisa bilang thank you. Yang namanya bayi, pasti nggak bisa bilang thank you, teman-teman. Ya, jadi anak kecil cuman mengerti yang namanya cinta dirinya sendiri. Self-love. Ya. Nanti semakin besar, dia baru mulai belajar mencintai mamahnya atau papahnya, tergantung mana yang lebih dekat. Lebih besar lagi, dia mulai belajar mencintai kakak adiknya. Lebih besar lagi, dia mulai mencintai lingkungannya. Lebih besar lagi, dia mulai mencintai teman-temannya. Akhirnya sampai dewasa, sampai mencapai titik kedewasaan yang sesungguhnya. Mereka baru sadar, oh ternyata cinta itu bukan tentang saya. Ternyata cinta itu tentang Tuhan mencintai saya, dan saya harus belajar membagikan cinta sama orang-orang di sekeliling saya. Nah, teman-teman, itu kenapa ya this is sad. This is the fact ya. Sad but true. Banyak orang-orang yang nikah tapi cintanya belum cinta yang dewasa. Tapi cinta yang masih kanak-kanak. Kenapa kamu nikah? Aku nikah karena aku pengen dibahagiakan, gitu ya. Kenapa kamu nikah? Karena aku pengen banget untuk dicintai. Kenapa pengen nikah? Aku pengen banget bisa diperhatiin seumur hidup. Waduh, teman-teman, inilah konsep nikah yang salah. Menikah itu adalah komitmen saya untuk mencintai kamu seumur hidup. Menikah adalah komitmen saya to give my life for you for the rest of my life. Jadi nikah itu bukan tentang kamu. Nikah itu tentang bagaimana kamu mencintai pasanganmu seumur hidup dan tanpa syarat. Wow. Ya, how beautiful marriage is, teman-teman. Betapa indahnya pernikahan. Segitu powerfulnya. Tapi kenapa kita mengalami banyak kehancuran dalam pernikahan? Ya karena ternyata yang nikah banyak anak kecil. Ya mungkin udah usia dewasa, tapi masih punya mentalitas yang anak kecil. Dan karena itu berdoa, teman-teman, ayo mari sejak remaja ini, mari kita grow in love. Kita bertumbuh dalam cintanya Tuhan. Mengenal cintanya Tuhan. Supaya kita dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, nanti jadi bucin. Tahu ya bucin? Budak cinta. Apa sih budak cinta? Orang-orang yang melakukan segala sesuatu karena perasaannya. Makanya dia akhirnya apa? Dia mengasihi, artinya apa? Dia rela kehilangan sekolahnya, dia rela kehilangan orang tuanya demi cinta. Bahkan memberikan tubuhnya demi cinta. Nah, inilah namanya budak cinta. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Aku percaya kita nggak dipanggil buat jadi budak cinta, tapi kita dipanggil untuk menjadi master, ya, menjadi ahli-ahlinya cinta, supaya kita bisa give it away. Kita bisa memberikan cintanya Tuhan. Itu kenapa, teman-teman, kamu hanya bisa memberi apa yang kamu punya. You can only give what you have. You can only give what you have been received. Kamu hanya bisa memberi sebesar yang kamu punya. Kalau kamu mengatakan I love you, you have to have love. Ya, karena banyak orang bilang I love you, ternyata bukan I love you, tetapi I lust you. Ya walaupun grammarnya salah ya, tetapi aku menapsui kamu. Karena cinta itu memberi. Nafsu itu menuntut. Cinta itu menjaga dan melindungi. Nafsu itu merusak. Cinta itu it's all about God. Kalau nafsu it's all about me. Berapa banyak dari kisah cinta di dunia yang mengatakan I love you, tapi ternyata
I lust you. Ya, ternyata aku menapsui kamu. Itu kenapa teman-teman aku mau tutup dengan ayat ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita mengasihi because God loved me first. Semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman di usia remaja ini. Waktunya tidak tepat buat pacaran. Yang tepat adalah belajar, mengenal kompetensimu, mengenal masa depanmu, mengenal kemampuanmu, mengenal identitasmu, mengejar prestasi, mengejar kompetensi, mengejar karakter, mengejar godly karakter, mengejar godly mindset, mengejar lifestyle dalam kehidupan di dalam Tuhan. Setelah kamu dewasa, baru boleh berpikir, yuk pacaran. Karena pacaran adalah waktu ketika kamu sudah dewasa. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive